Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wafa Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa wa alihi ahli sofa wa sahbihi ahli wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka kajian kitab Wasiyatul Mustafa kali ini dengan Ummul Quran, Ummul Doa, Suratul Fatihah. Semoga ilmu yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, serta menarik keberkahan-keberkahan hidup kita fid dunya wal akhirah. Dan kita tahu bahwasannya Nabi Muhammad SAW tidak pernah meminta tambahan selain meminta tambahan terkait dengan ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai Tuhan, zat yang mengatur hidupku, tambahkanlah untukku ilmu yang bermanfaat dan anugerahilah aku pemahaman yang benar. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain, khususan lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, walil abidi salatu alamatin yumkitu nafsahu wa yuhasibuha wa yutilul qiyama baina yadayillahi ta'ala. Wahai Ali, tanda orang ahli ibadah itu ada 3. Kita termasuk minal abidin, orang-orang yang ahli ibadah atau tidak, bisa dilihat dari 3 tanda berikut. Yang pertama, yumqitu nafsah. Orangnya membenci nafsunya, membenci diri rendahnya. Al-muqtu itu asyaddu minal karah wal bughd. Muqat itu lebih kuat dibandingkan kebencian. Jadi yumkitu nafsahu itu sangat membenci nafsunya. Tidak mencintai nafsunya. Nah, orang ahli ibadah itu ciri pertama atau tanda pertamanya adalah dia bermusuhan dengan nafsunya. Dari sinilah kemudian guru kami buat istilah mungsu siji kakean. Dan mungsu siji itu, musuh yang satu itu bukan siapa-siapa selain nafsu kita sendiri. Orang ahli ibadah, orang dikatakan ahli ibadah jika ia benar-benar membenci diri rendahnya, membenci nafsunya. Yang di dalam bahasa Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari nafsu, dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Aku tidaklah bebas dari diriku, dari kesalahanku, dari nafsuku. Aku tidak mampu. Karena
nafsuku senantiasa mengajakku untuk melakukan kejahatan demi kejahatan. Senantiasa mendorongku untuk melakukan kejahatan demi kejahatan. Nah, orang ahli ibadah ini adalah orang yang terus-menerus memusuhi nafsunya. Terus-menerus membenci nafsunya yang luar biasa bencinya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Man maqata nafsahu fi dzatillah amanahullahu min maqtihi." Siapa yang membenci nafsunya karena Allah, amanahullahu min maqtihi. Allah akan menjaga ia, mengamankan ia dari kebenciannya. Siapa yang hidup di dunia ini sangat membenci nafsunya, di akhirat nanti Allah mengamankan ia, menjaga ia dari kebencian Allah, dari kemurkaan Allah. Sebaliknya, siapa yang hidup di dunia ini tidak membenci nafsunya, bahkan berteman dengan nafsunya, bahkan menjadikan nafsunya sebagai tuannya, ya, nanti di akhirat akan sebaliknya. Oleh karena itu, jika benar ia ahli ibadah, niscaya ia akan menjadikan nafsunya sebagai musuh utamanya yang harus ditundukkan, yang harus dikendalikan. Yang kedua, wa yuhasibuha. Orang yang ahli ibadah senantiasa melakukan muhasabatun nafsi, senantiasa berupaya untuk menghitung, meneliti nafsunya. Yang bahasa Imam Ghazali, muhasabatun nafsi ini adalah upaya, ada dua upaya yang harus dilakukan dalam muhasabatun nafsi. Yang pertama, iktisam, menjaga diri dari memperturutkan hawa nafsu. Menjaga diri untuk senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis, ijma' dan qiyas. Yang kedua, istiqomah. Upaya untuk muhasabatun nafsi di samping iktisam adalah istiqomah. Istiqomah menjaga keteguhan diri, menjaga kontinuitas, menjaga keberlangsungan dalam melakukan ketaatan demi ketaatan untuk menangkal berbagai kecenderungan negatif dari nafsu. Jadi, menurut Imam Ghazali, upaya apa yang dilakukan untuk muhasabatun nafsi, untuk introspeksi diri? Yang pertama, iktisam. Yang kedua, istiqomah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita pasti percaya bahwa nanti di hari kiamat ada yaumul hisab, di mana di yaumul hisab tersebut Allah akan menghisab, menghitung, mengadili, menimbang, dan seterusnya segala apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Menghisab ucapan-ucapan kita, menghisab perbuatan kita,
menghisap pikiran-pikiran kita, menghisap lintasan-lintasan hati kita, dan seterusnya. Dan kita wajib, kita harus mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa fi muhasabatin nafsi masalih. Ada beberapa kemaslahatan yang bisa diperoleh dari muhasabah. Minha al-ittila'u ala uyubiha. Yang pertama, menelaah aib-aib nafsu. Dengan muhasabatun nafsi, dengan introspeksi diri, kita menjadi tahu cacat kita, aib kita, kekurangan kita, keburukan kita, kejelekan kita, dan seterusnya. Wa man lam yattali ala aibi nafsihi lam yumkinhu izalatuh. Siapa yang tidak tahu, tidak menelaah aib dirinya, tidak akan mungkin ia bisa menghilangkan aibnya. Orang yang tidak melihat pada dirinya terdapat kekurangan, terdapat cacat, mana mungkin ia bisa menghilangkan cacat, aib, kekurangan tersebut. Muhasabatun nafsi, introspeksi diri ini untuk mengetahui aib, kekurangan diri. Nah, tidak akan mungkin orang itu bisa menghilangkan kekurangan diri, merubah kelemahan menjadi kekuatan, dan seterusnya jika ia tidak tahu kekurangannya, jika ia tidak menyadari kelemahannya. Fa'idha ittala'a ala aibin nafsi maqataha fi dzatir rabbi. Ketika orang itu sudah tahu aibnya, kekurangannya, cacatnya, tentu ia tidak suka, membenci kekurangan tersebut yang ada pada dirinya. Tentu karena Allah. Orang tahu pelit, kalau dirinya pelit, jika ia mau introspeksi diri. Tidak akan mungkin sifat bakhil, sifat pelit itu dihilangkan dari dirinya jika ia tidak tahu, jika ia tidak merasa kalau dirinya pelit, kalau dirinya bakhil. Nah, ketika ia tahu bahwa dirinya ini pelit, dirinya ini bakhil, tentu ia tidak suka. Tidak sukanya ini karena Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nafsu itu bisa diibaratkan seperti air laut. Semakin kita minum, semakin kita tidak akan pernah merasakan kepuasan dari dahaga kita. Semakin diminum, semakin haus. Nafsu itu semakin diperturutkan, dia tidak semakin berhenti. Dia ingin terus dipenuhi, begitu seterusnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Hafs pernah berkata, "Malam yattahim nafsa ala dawamil awqat walam yukhalifha fi jami'il ahwal walam yajurraha ila makruhiha fi sa'iri awqati kana maghruran. Wa man nazara ilayya bistihsani syai'in minha faqad ahlakaha."
kita harus terus-menerus mencurigai nafsu. Ketika nafsu kita mengajak ini, itu, dan seterusnya, harus kita curigai. Dan Abu Hafs berkata, siapa yang tidak mencurigai, tidak menuduh nafsunya sepanjang masa, dan tidak menentangnya dalam segala hal, dan tidak menariknya ke jalan kebaikan, maka ia telah tertipu. Setiap kita harus terus upaya mencurigai nafsu kita, menuduh nafsu kita. Kamu melakukan ini, maksudmu apa? Kenapa kamu melakukan ini? Terus dicurigai seperti itu. Kemudian, tidak memperturutkan nafsu. Ini pelajaran dasar ketika ingin menjadi orang yang ahli ibadah. Hal pertama yang harus dilakukan adalah jangan pernah memperturutkan nafsumu. Selalulah berseberangan dengan nafsumu. Jika kita sadar bahwa maksud dan tujuan penciptaan kita hanyalah untuk mengabdi dan menghamba kepada Allah, niscaya kita akan upaya untuk tidak mengabdi dan menghamba kepada nafsu kita, untuk tidak memperturutkan keinginan diri rendah kita. Dan siapa yang memandang pada nafsu dengan merasa baik, berarti telah membinasakannya. Sungguh nafsu itu telah membinasakan dirinya. Siapa yang melihat dirinya mempunyai kebaikan, dia akan dirusak, dibinasakan oleh nafsunya. Siapa yang melihat dirinya, merasa dirinya baik, maka nafsu telah membinasakannya. Yang terakhir, dari Al-Junaid Al-Baghdadi, Syekhut Ta'ifah, berkata, jangan pernah mempercayai nafsumu. Meskipun nafsumu telah lama taat kepadamu, meskipun nafsumu telah lama tunduk kepadamu untuk beribadah kepada Tuhanmu, jangan pernah percaya dengan nafsumu. Ketika engkau sudah mampu menundukkan nafsu, jangan pernah kau percaya nafsu itu kemudian benar-benar telah tunduk kepadamu. Semoga melalui wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini yang menerangkan tentang ciri-ciri ahli ibadah, kita semua dimasukkan ke golongan orang-orang yang ahli ibadah, yang terus-menerus beribadah dan berubudiah kepada Allah, yang terus-menerus upaya membenarkan pengabdian dan penghambaan kita hanya kepada Allah. Hadanallahu wa iyyakum minas solihin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim. Wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi salihin al-muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.